Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu meskipun via online lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat yang masih tinggi meskipun sudah berada di penghujung tahun. Karena biasanya kalau sudah berbau-bau liburan ini semangat untuk belajar itu sedikit kendor. Tapi itu orang lain. Kalau Anda saya kira mungkin masih di atas ya, meskipun turun sedikit saja, tapi jangan banyak-banyak. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan yang minggu lalu. Jadi masih sama topiknya, tapi kita hanya sedikit berbeda di bentuk alas. Minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep integral Riemann yang diterapkan pada dimensi 3 melalui fungsi tangga. Jadi kalau Riemann itu sebuah kurva, kemudian alas daerah yang ada di bawah kurva ini dipotong-potong menjadi persegi panjang. Sekarang kalau 3 dimensi maka dipotong-potong menjadi beberapa balok. Kemudian selain itu kita kemarin sudah membahas tentang volume bangun di Cartesius berbentuk 3 dimensi yang alasnya berbentuk segi 4. Nah, menggunakan konsep integral gandanya Riemann tadi. Jadi pengembangan dari konsepnya Riemann. Hari ini kita akan membahas masih tetap dengan bangun 3 dimensi melalui koordinat Cartesius, tapi sekarang alasnya bukan segi 4. Nah, ini yang harus kita titik beratkan sekarang. Kalau kemarin segi 4 berarti gampang, batasnya langsung X1, X2, Y1, Y2. Sekarang bagaimana dengan alasnya yang bukan segi 4? Langsung saja, ini kalau kita lihat bangun ini berarti kan sudah jelas bahwa alasnya berbentuk dua kurva yang berpotongan. Kalau kemarin kita karena bentuknya segi 4 maka langsung saja A sampai B kemudian C sampai D untuk di sumbu Y. Nah, sekarang berbeda. Ini kalau saya aplikasikan misal di kalkulus integral, di sini ada dua kurva yang berpotongan. Nah, kemudian kalau kita ingin menghitung luas daerah ini berarti kan di sini kita akan menghitung fungsi 1 ada fungsi 2. Berarti karena seperti ini maka fungsi 1 integral dari fungsi 1 X dikurangi fungsi kedua X. Nah, dengan batasan di sini misal A hingga B misal. Nah, dx ini. Nah, ini yang dulu. Sekarang bagaimana dengan 3 dimensi? Konsepnya masih hampir sama. Jadi di sini saya punya dua kurva. Kurva yang pertama adalah kurva G1X. Kurva yang kedua adalah G2X. Nah, tujuan kita adalah menyederhanakan. Bagaimana? Karena ini X ini yang menjadi masalah di sini kan. Di sini yang bermasalah adalah fungsi di sumbu X. Kenapa kok saya tidak mengambil sumbu Y? Nah, misal ada pertanyaan seperti itu. Kalau kita bentuk seperti ini, maka batasannya ini kan kita letakkan di sumbu X, bukan di sumbu Y. Nah, berbeda dengan kalau misal permasalahannya seperti ini. Misal ini. Apakah ini di sumbu Y? Ya, betul. Dari Y1 sampai Y2. Jangan di sumbu X. Kenapa? Apakah nggak boleh, Pak? Karena kurvanya berbentuk ke sini, menghadap ke sumbu Y. Nah, oleh karena itu, ini bermasalah di sumbu X, maka kita harus menyederhanakan sumbu X ini. Nah, ini yang kemudian nanti disebut dengan X simple set. X simple set. Nah, sehingga volume yang akan kita pelajari di sini adalah berbentuk seperti ini. Volume adalah batasan untuk X-nya. Di sumbu X adalah A sampai B, kemudian di sumbu Y-nya adalah G1X sampai G2X. Nah, di sini kita punya Y simple set dan X simple set. Di sini bedanya. Apa sih yang membedakan dengan X simple set? X simple set ini berarti tujuannya kita harus menyederhanakan dulu kurva di sumbu X. Sehingga sumbu X ini yang akan kita jadikan batasan. Oke, batasan pertamanya adalah sumbu X ini yang harus kita sederhanakan untuk diintegralkan terhadap Y. Begitu pula kalau yang menghadap ke sumbu Y, maka sumbu Y ini yang harus kita sederhanakan. Oke, menghadap ke sumbu Y berarti Y-nya yang kita sederhanakan. Nah, berarti batas Y-nya ini kan sudah pas C sampai D, sehingga ini kita selesaikan di belakang. X ini yang harus
kita sederhanakan. Jadi ini disebut X simple set karena dia menghadap ke sumbu Y, maka dianggap Y-nya itu sudah sederhana. Sedangkan X-nya ini yang harus kita sederhanakan. Jadi disebut X simple set. Demikian pula dengan yang ini tadi. Di sini kurva ini menghadap ke sumbu X. Kurva menghadap ke sumbu X. Nah, ini yang disebut dengan Y simple set. Jadi Y-nya itu yang harus kita sederhanakan. Ibaratnya seperti itu. Kenapa? Karena kenapa kok ini diberi nama Y simple set, kan menghadapnya ke sumbu X, Pak. Nah, karena di sini kalau menghadap ke sumbu X, maka batasan di sumbu X ini sudah pas. Sudah sederhana, yaitu A hingga B. Jadi yang harus kita sederhanakan adalah batasan-batasan untuk di sumbu Y. Oke, batasan-batasan ini yang kita cari. Sama dengan ini, batasan-batasan ini yang akhirnya nanti kita cari. Sehingga disebut penyederhanaan dari sumbu X. Yang ini penyederhanaan dari sumbu Y. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan nilai integral lipat X plus 3YdA dengan domain D, di mana D X, Y demikian hingga X lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari sama dengan 1. Sedangkan Y lebih dari sama dengan 2X kuadrat dan Y kurang dari sama dengan 1 plus X kuadrat. Nah, ini kalau kita ilustrasikan gambarnya seperti ini. Maaf, ini ada sumbu X yang terpotong. Di sini ada dua grafik. Yang pertama adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Di sini yang berwarna biru. Y sama dengan 2X kuadrat di grafik itu yang berwarna biru. Kemudian yang kedua ada Y sama dengan 1 plus X kuadrat yang di grafik berwarna hijau. Nah, dari situ berarti kan kita melihat inilah alasnya. Oke, alasnya di sini. Batasan X-nya sudah jelas, negatif 1 sampai 1. Negatif 1 hingga 1. Itu sudah jelas batasannya. Berarti kan kita akan menentukan batasan yang ada di sumbu Y. Oke, kita akan menentukan batasan di sumbu Y. Nah, ini batasnya berapa? Berapa sampai berapa kan gitu kan? Dari sini sampai sini. Batasnya berapa sih ini? Nah, berarti ini disebut Y simple set. Oke. Sehingga kita selesaikan menggunakan Y-nya ini kita sederhanakan dulu. Nah, ini kita kerjakan dulu. Berarti batas Y pertama adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Y yang kedua adalah 1 plus X kuadrat. Kenapa? Karena batas bawahnya adalah 2X kuadrat dan batas atasnya adalah 1 plus X kuadrat. Nah, ini sebagai batas bawah, ini sebagai batas atas. Berikutnya kita hitung biasa. Berarti integral negatif 1 sampai 1 dx-nya masih kita keep. 2x kuadrat 1 plus x kuadrat sebagai batasan untuk fungsi x plus 3y. Jadi karena ini diintegralkan terhadap dy, maka x ini kan menjadi variabel, sehingga menjadi xy plus y ini x menjadi konstan, x menjadi konstan sehingga diintegralkan menjadi xy. 3y berarti karena y variabel, maka kita integralkan menjadi 3 per 2y kuadrat. Dengan batasannya adalah 2x kuadrat dan 1 plus x kuadrat dx. Nah, kemudian dari sini ini tinggal kita substitusikan kemudian untuk menggantikan nilai y, sehingga kita peroleh x kali 1 plus x kuadrat ditambah 3 per 2 1 plus x kuadrat oke, dikurangi dengan x kali 2x kuadrat ditambah 3 per 2 2x kuadrat dx. Sehingga kita hitung biasa menjadi x plus x pangkat 3 plus 3 per 2 kali 1 plus 2x pangkat 2 ditambah x pangkat 4 dikurangi ini menjadi 2x pangkat 3 dikurangi 3 per 2 kali 4x pangkat 4 dx. Nah, sama dengan integral negatif 1 kita sederhanakan dulu bentuk yang ada di dalam, sehingga kita peroleh di sini 3 per 2 x pangkat 4 dikurangi 3 per 2 kali 4x pangkat 4, sehingga saya tulis saja ya, 3 per 2 x pangkat 4 dikurangi
6x pangkat 4. Kemudian yang x pangkat 3-nya x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 menjadi min x pangkat 3. Kemudian yang kuadrat kita hanya punya ini, berarti plus 3x kuadrat. Kemudian x-nya sendirian. Nah, dari sini kalau sudah kita integralkan terhadap dx. 3/2 dikurangi 6 berarti 1/2 kurangi 6 negatif 4/2 x pangkat 4 atau negatif 9/2 x pangkat 4 kita integralkan. Jadi x pangkat 5 berarti menjadi negatif 9/10 x pangkat 5 dikurangi ini x pangkat 3 kita integralkan 1/4 x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah setengah x kuadrat. Nah, kemudian kita substitusikan negatif 1 dan 1. 1 kita substitusikan dulu menjadi negatif 9/10 dikurangi, ini tadi berapa? 1/4 ya. Dikurangi 1/4 ditambah 1 ditambah setengah. Dikurangi dengan negatif 1 kita substitusikan berarti menjadi negatif 1 menjadi 9/10. Ini tetap negatif 1/4. Ini menjadi positif 1 ditambah setengah. Berarti hasilnya menjadi ini 0, setengah dikurangi setengah 0. Berarti tinggal negatif 9/10 dikurangi 9/10, negatif 18/10. Kemudian 1 dikurangi 1. Oh, kok ini 1 lagi ya? Ini harusnya negatif 1 ya. 1 ditambah 1 tambah 2 berarti negatif 18/10 ditambah 20/10 menjadi 2/10 atau 1/5. Nah, berarti hasil integralnya adalah 1/5. Kemudian nanti kalau Anda ingin mengkoreksi silahkan, siapa tahu saya ada kesalahan di bentuk integralnya, bisa Anda koreksi. Tapi secara umum konsepnya adalah seperti itu bentuknya. Nah, kemudian ada contoh yang lain. Tentukan nilai dari integral 0 sampai 1 ini untuk batasan dy. Kemudian untuk dx-nya adalah 0 sampai y kuadrat batasannya. Fungsi yang diintegralkan adalah 2y pangkat x. Karena ini kita integralkan terhadap x terlebih dahulu, berarti yang dianggap variabel kan hanya e pangkat x ini. 2y bukan variabel, 2y menjadi bentuk koefisiennya. Sehingga nah, kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini. Maksudnya adalah batasan untuk dx itu adalah 0 sampai y kuadrat. Karena ini kita menghitung dx terlebih dahulu dengan batasan fungsi y, maka dia disebut x simple z. Oke, karena batasan di y sudah jelas yaitu 0 sampai 1. Batasan di y 0 sampai 1, tapi batasan di sumbu x ini yang kita cari. Oke, maka batasan di y adalah 0 sampai y kuadrat. Sehingga kalau ini kita hitung menjadi integral 01 2y e pangkat x dx. Karena hanya integralkan e pangkat x, maka tetap integralnya adalah tetap e pangkat x, sehingga menjadi 2y e pangkat x dengan batasan 0 sampai y kuadrat dy. Sehingga dari sini kita peroleh x kita ganti dengan y kuadrat menjadi 2y e pangkat y kuadrat. Kemudian x kita ganti dengan 0 min 2y e pangkat 0 atau 1. Oke, dy. Nah, sekarang kita integralkan terhadap dy. Nah, berarti bagaimana bentuk integral e pangkat y kuadrat? Ini kita kembali ke mata kuliah kalkulus integral. Saya kira Anda sudah bisa ya, tapi akan saya bahas sedikit. Ini gambarnya saya hapus dulu biar ada tempat. Mana pulpennya? Oke. Integral dari 2y e pangkat y dy. Bagaimana kita mengintegralkan? Ini hanya mengingatkan saja tentang kalkulus integral. Saya khawatir kalau misal ada yang lupa. Jadi bisa kita gunakan pemisalan, misal m lah. M sama dengan e pangkat y. Ini maaf, kurang y kuadrat ya. Sehingga m-nya bukan e pangkat y tapi m e pangkat. Oke, m sama dengan
Y kuadrat. Nah, dari sini berarti kan kita peroleh dm sama dengan 2y dy, atau dy sama dengan dm per 2y. Nah, dari bentuk itu maka dengan pemisalan ini integral 2y e pangkat m, dy nya kita rubah jadi dm per 2y, sehingga 2y bisa kita kanselasi menjadi integral e pangkat m dm. Berarti kan integralnya tetap, yaitu e pangkat m plus c. Oke, karena ini integralnya integral tentu, maka hasilnya tinggal kita integralkan. Maaf, kok saya tulis integral lagi, kan sudah kita integralkan ya. Oke, berarti 2y e pangkat y kuadrat menjadi e pangkat m. Nah, e pangkat m tadi berarti m nya kita kembalikan ke bentuk semula menjadi e pangkat y kuadrat. E pangkat y kuadrat min 2y kita integralkan jadi y kuadrat dengan batasan 0 dan 1. Nah, 1 kita substitusikan menjadi 0 pangkat 1 kuadrat dikurangi 1 kuadrat dikurangi e pangkat 0 kuadrat dikurangi 0 kuadrat, sehingga kita peroleh e pangkat 1 dikurangi 1 dikurangi e pangkat 0. E pangkat 0 berarti kan 1. 0 kuadrat tetap 0, berarti menjadi e min 2. Nah, dari sini ini adalah bentuk yang lain. Kalau kurvanya bisa bermacam-macam kan seperti itu. Semoga nanti Anda bisa mengkoreksi. Jadi di sini mungkin kalau ada kesalahan dari penulisan saya bisa dikoreksi ya. Ini sebenarnya soal ini contohnya sudah ada di buku Purcell. Anda kemarin sudah saya beri bukunya ya dulu sejak awal perkuliahan. Silakan nanti kembali dibuka. Kemudian ada contoh yang berikutnya, contoh ketiga. Tentukan volume dari X plus 2Y plus 3Z sama dengan 12 di oktan 1. Nah, di sini kita tidak diberikan batasan untuk X-nya berapa, batasan untuk Y-nya tidak diberikan, karena ini bentuknya adalah tetrahedron. X plus 2Y plus 3Z sama dengan 12. Oh maaf, ini X ya. Yang ini Y. Berarti dari sini kan kita buat dulu kurvanya. Kalau misal untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka kita peroleh Z-nya sama dengan 4. Nah, misal seperti itu. Kemudian kalau gantian X-nya yang 0, Z-nya juga 0, maka Y kita peroleh X-nya 0, Z-nya 0, berarti Y-nya 6. Oke, kemudian sekarang kalau Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan 12. Ini 12 ya, kurang panjang sebenarnya ya. Sebentar, saya hapus dulu berarti. 4, 6, 12. Di sini 12, berarti di sini 6, di sini 4. Oke, berarti gambarnya seperti ini. Karena hanya di oktan 1. Sebenarnya ini adalah bidang yang sangat besar ya, seperti papan yang diletakkan miring. Tapi karena ini yang diminta hanya di oktan 1, maka kita batasi hanya di X, Y, Z positif. Oke, oktan 1 ya. Maka kita harus cari dulu fungsi X, Y atau Z-nya. Z sama dengan 12 min X min 2Y dibagi 3. Sehingga kita bisa menggunakan himpunan Y sederhana. Kita lihat alasnya. Kita bisa menggunakan Y sederhana. Berarti kalau Y sederhana, kita hanya mencari ini kan X-nya sudah pas ya. X-nya 0 sampai 12 kalau Y sederhana. Berarti Y-nya ini yang kita cari, batasan untuk Y. Di sini kita ambil garisnya. Kalau saya perpanjang, berarti kan ini menjadi 12Y plus 6X sama dengan 72, atau 2Y plus X sama dengan dibagi 6 berarti 12. Nah, berarti dari sini bisa kita ganti menjadi X sama dengan 12 min 2Y, atau kita ganti menjadi Y sama dengan 12 min X per 2, atau menjadi 6 min setengah X. Nah, di sini. Jadi dengan ini grafiknya adalah Y sama dengan 0, untuk Y sama dengan 0 di sini, sampai Y sama dengan 6 min setengah X. Atau kita bisa menggunakan himpunan X sederhana. Berarti X sederhana, batasan X-nya inilah yang harus kita cari. Sehingga kita menggunakan 12 min 2Y.
X sama dengan 0 hingga X sama dengan 12 min 2Y. Nah, jadi terserah Anda nanti memilih yang mana. Kemudian kalau menggunakan X sederhana, maka batasan untuk Y sudah jelas, yaitu 0 sampai 6. Y-nya 0 sampai 6, jelas. Nah, berarti volume nanti bisa kita hitung. Volume kalau kita lihat di sini, yang lebih sederhana adalah bentuk X sederhana ya. Sehingga integralnya Y 0 sampai 6 untuk dy, kemudian integral untuk 0 sampai 12 min 2y dx dengan fungsi 12 min x min 2y per 3. Nah, nanti Anda bisa hitung sendiri. Kemudian kita sesuaikan dengan volume limas. Di sini bentuk yang terjadi di sini kan ada sebuah limas kan, betul ya? Volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Berarti di sini kita peroleh sepertiga kali luas alasnya berbentuk segitiga, setengah kali 12 kali 6 dikali tingginya 4. Berarti 3 dan 2 kita kanselasi dengan 6, berarti 48 satuan volume. Nah, ini nanti bisa Anda hitung dan hasilnya harus memperoleh 48 satuan volume. Oke. Nah, silakan nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan via grup, karena ini untuk pertemuan ini kita sampai tahun depan. Jadi kita akan bertemu lagi saat tanggal 7 Januari. Tentukan volume, ini contoh berikutnya, tentukan volume benda padat di oktan 1 yang dibatasi oleh paraboloid Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, tabung X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, serta alas koordinat. Nah, gambarnya seperti ini. Di situ ada paraboloid, di situ juga ada tabung. Ini sebenarnya tabungnya sampai ke atas dan bertabrakan ya. Tabungnya sampai atas dan bertabrakan. Kemudian karena dibatasi ini dan alas koordinat, maka volumenya adalah benda yang di luarnya paraboloid itu. Benda yang ada di luar paraboloid, di dalamnya tabung, dan di atasnya sumbu koordinat. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kita perhatikan alasnya. Alasnya ini kan sebenarnya adalah sebuah tabung, kemudian di tengahnya ini ada paraboloid yang naik ke atas. Nah, tapi yang kita perhatikan untuk mencari batasan itu adalah alas yang nempel dengan koordinat. Jadi alasnya ini masih berupa alas yang datar ya. Sehingga kita hanya tinggal menentukan karena ini di oktan 1, maka kita ambil yang X dan Y-nya positif. Sehingga dari sini kita peroleh alasnya adalah berbentuk ini. Nah, berarti terserah Anda ingin menggunakan X sederhana atau Y sederhana, itu bebas. Kalau saya ingin menggunakan X sederhana, Pak, boleh. Kalau X sederhana berarti kan jelas batas untuk X-nya sudah kita cari ya. Untuk X sederhana kita cari, sedangkan untuk Y-nya yang harus Y-nya sudah pas 0 sampai 2. Jadi ini untuk dy batasnya 0 sampai 2, atau kalau kita menggunakan Y sederhana maka batas X-nya adalah 0 sampai 2. Nah, batas X-nya ini kita gunakan 0 sampai 2. Berarti kita menyederhanakan bentuk Y atau kita menyederhanakan bentuk X. Kita mencari batas di X, berarti kan dari Y sama dengan 0. Kita menyederhanakan bentuk Y ya. Ini X sama dengan 0 sampai X sama dengan di sini. Nah, karena ini nggak ada kotak, berarti kita ambil kurva ini. Kurva ini tadi siapa? Ini adalah dari tabung X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Berarti kita ambil Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Sehingga bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau kita menggunakan bentuk Y sederhana. Kalau kita menggunakan X sederhana seperti ini. Nah, soal ini sudah ada di contoh soal ini ada di buku Purcell. Di buku Purcell kalau nggak salah menggunakan dx dy, menggunakan ini di buku Purcell. Di sini kita akan hitung menggunakan dy per dx. Apakah hasilnya sama? Kita cek. Sekarang kita integralkan dulu terhadap dy di sini. Berarti x kuadrat ini menjadi sebuah konstan, x kuadrat y plus sepertiga y pangkat 3. Batasannya adalah 0 sampai akar 4 min X kuadrat dx. Kita substitusikan nilai Y-nya menjadi
X kuadrat akar 4 min X kuadrat ditambah sepertiga kali 4 min X kuadrat pangkat 3/2 berarti ya. Ini langsung saja ya. Nggak mau diganti nih. Oke, ini pangkat setengah. Nah, langsung kita hitung saja, dikurangi 0, semuanya 0 dx. Nah, di sini kita mendapatkan bentuk seperti ini, akar 4 min X kuadrat. Oke, kita mendapatkan akar 4 min X kuadrat. Bagaimana cara kita mengintegral? Kembali ke kalkulus integral. Kalau nggak salah dengan buku Snell ya. 4 min X kuadrat, bagaimana kita mengintegralkan bentuk akar 4 min X kuadrat dx? Berarti kita harus ingat kembali dengan substitusi trigonometri. Ini tujuan saya hanya mengingatkan ya. Kalau bentuknya akar a kuadrat min x kuadrat, kan ini a kuadrat min x kuadrat, maka substitusinya adalah x sama dengan a kali sin t. Kemudian kalau bentuknya akar a kuadrat plus x kuadrat, maka substitusinya adalah a kali tan t. Kalau bentuknya x kuadrat min a kuadrat, berarti substitusinya adalah a kali sekan t. Oke. Nah, karena ini kita menggunakan bentuk pertama, maka kita gunakan substitusi x sama dengan 2 kali sin t. Bisa dipahami ya? Boleh 2 sin t, boleh 2 sin theta, terserah. Karena saya lebih suka menulis t daripada theta karena lebih mudah. Nah, dari sini berarti dx sama dengan 2 cos t dt, sehingga kita peroleh dt adalah dx per 2 cos t. Nah, sehingga kalau ada bentuk seperti ini, kita substitusikan menjadi akar 4 min x kuadratnya menjadi 2 sin t yang dikuadratkan, berarti menjadi 4 sin kuadrat t. dx-nya berubah menjadi dx di sini, dx berubah menjadi 2 cos t dt. Berarti kita peroleh integral di sini, kita lihat ya, 4-nya bisa kita keluarkan menjadi 1 min sin kuadrat t, sehingga oke, paham ya, didistribusikan keluar, sehingga 4 dikali cos kuadrat t. Karena ini berbentuk akar, maka kita peroleh sama dengan 2 cos t, sehingga ini hasilnya menjadi 2 cos t dikali 2 cos t dt, berarti menjadi integral 4 cos kuadrat t dt. Nah, semoga ini masih ingat semua, semoga ya. Sehingga kalau sudah seperti ini, maka cos kuadratnya ini kita rubah lagi karena ingin diintegralkan, berarti kita integralkan menjadi bentuk yang lain. Nah, kemudian di sini ini bisa Anda lanjutkan sendiri. Sekarang saya kembali ke soal yang tadi, berarti bentuk ini dengan substitusi x, kita tetap menggunakan x sama dengan 2 sin t untuk bentuk-bentuk ini. Maka kita peroleh 0,2, x kuadratnya kita rubah jadi 2 sin t kuadrat dikali 4 min x kuadrat di akar 4 min x kuadrat, berarti kan jadi ini akar 4 min x kuadrat. Oke, bentuknya menjadi seperti ini, menjadi 2 cos t. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian di sini ditambah sepertiga, karena ini 4 min x kuadrat pangkat 3/2. Pangkat 3/2 kan berarti yang satu akar, yang satu tidak. Bisa dipahami? Nah, nanti bisa Anda lanjutkan lah. Saya kira sudah paham nanti. dx-nya juga harus kita rubah jadi 2 cos t dt. Nah, jadi semuanya diintegralkan terhadap cos t nanti. Oke, itu semoga nanti Anda bisa berlatih dengan ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Tapi kalau saya bahas di sini semua di grup nggak pernah tanya, dan memang yang saya khawatirkan di pembelajaran online seperti ini adalah Anda nggak bisa, tapi lanjut terus lah. Baik, karena ini nanti kita akan bertemu lagi di Januari awal tanggal 7, supaya staminanya tidak turun. Biasanya kan kalau atlet itu
kalau libur kompetisi itu harus jaga stamina dengan sering latihan. Nah, saya harap Anda juga bisa menjaga stamina pemikiran, bukan hanya pemikiran tentang bagaimana caranya liburan, bagaimana caranya tidur yang nyenyak, tapi juga bagaimana caranya mengerjakan soal-soal berikut. Ini sebagai tugas untuk teman tanggal merah. Nah, sekali lagi ini adalah tugas, oke? Biasanya latihan, tapi sekarang saya butuh nilai tugas dari Anda. Pilih 2 nomor, tapi nomornya tidak boleh berurutan. Contoh, nomor 22 dan 24 atau nomor 27 dengan 30. Nah, ini silahkan Anda pilih 2 nomor saja, dan batas terakhir pengumpulan adalah tanggal 5 Januari. Oke, maksimum tanggal 5 Januari 2021. Nah, baik, sampai ketemu di tahun 2021. Semoga sudah ada keputusan bahwa bulan Januari kita bisa tatap muka. Karena kalau saya menjelaskan dengan layar yang segini kecil, ini saya susah. Ini kalau saya lanjutkan nanti nggak cukup dan tulisannya nggak jelas. Kalau di papan tulis insya Allah lebih bisa jelas dan komplit. Baik, terima kasih. Semoga kita masih diberi kesehatan hingga tahun depan, sehingga kita bisa tatap muka dengan wajah yang masih ceria semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tetap jaga kesehatan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.